Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menyembuhkan Orang Sakit yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 10 dan 11. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikuti Yesus. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada Yesus sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepada Yesus, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Dari kisah ini, kita dapat melihat bagaimana kehebatan dan kedahsyatan Yesus. Apalagi saat ini, Yesus termasuk orang baru yang dengan cepat bisa masuk dalam jajaran orang penting dan berpengaruh di Israel, khususnya bidang keagamaan. Kehadiran Yesus ini dengan cepat pula mempengaruhi kehidupan dan keberadaan orang Farisi dan ahli Taurat yang sekian lama tidak terusik. Saudara-saudari terkasih, namun sebagai orang baru, Yesus mampu tampil dengan cara yang berbeda dan istimewa. Hal ini bertentangan dengan sikap orang-orang Farisi maupun para ahli Taurat. Satu dari banyak perbedaan dan keistimewaan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah tindakannya menyembuhkan berbagai sakit dan penyakit manusia. Tetapi tindakan Yesus menyembuhkan orang dari berbagai sakit dan penyakit tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Yesus juga tidak pernah berusaha untuk menyaingi atau menyingkirkan peran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah sejak lama bertugas mewartakan Allah. Sebaliknya, Yesus hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya. Orang-orang Israel sangat tertarik dengan Yesus karena banyak alasan. Ada yang tertarik karena Yesus hadir dengan sikapnya yang rendah hati. Hal ini berbeda dengan pemimpin agama Yahudi yang cenderung menjauhkan diri dari masyarakat. Para pemimpin agama Yahudi, termasuk ahli Taurat,
dan orang Farisi sering menempatkan diri mereka lebih hebat, lebih suci, dan lebih berpengetahuan dari orang Yahudi kebanyakan. Saudara-saudari terkasih, Yesus tampil dengan sikap kerendahan hatinya dan mau berbaur dengan semua orang dari berbagai kalangan. Yesus tidak menunjukkan bahwa dia lebih hebat, lebih suci, dan lebih berpengetahuan dari orang-orang Yahudi lainnya. Selain itu, Yesus sangat disukai dan dicintai, bahkan dicari-cari karena Yesus dapat menyembuhkan segala sakit dan penyakit manusia. Inilah daya tarik paling utama dari Yesus saat itu. Sebab banyak orang Yahudi yang tidak mampu membeli obat atau ke tabib karena tidak punya uang, kini merasa terbantu dengan tindakan penyembuhan yang Yesus lakukan secara gratis. Dan sadar atau tidak, saat ini banyak orang yang menderita sakit, khususnya sakit rohani. Tetapi anehnya, hanya sedikit manusia yang merasa diri sakit. Sebagian tidak sadar bahwa mereka sakit sebab mata mereka telah dipengaruhi dunia di mana segala sesuatu bisa diperindah, dipercantik, atau disulap. Banyak contoh yang memperlihatkan betapa banyaknya manusia dewasa ini yang menderita penyakit rohani. Misalnya, kita berusaha untuk bisa beli pulsa handphone dengan berbagai cara sampai pinjam uang orang lain. Tetapi saat kolekte di gereja, kita hanya menyumbang ala kadarnya atau asal-asalan. Hal ini terlihat sederhana dan kecil. Namun, kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, kita menjadi sadar dan malu. Sebab kita bisa bayangkan bagaimana manusia sekarang lebih peduli dengan urusan dunia dengan mengabaikan urusan ilahi. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dan sakit tidak hanya terjadi pada masa lalu, tetapi juga bisa kita alami di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yesus yang melakukan tindakan penyembuhan tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Yesus yang bekerja 2000 tahun lalu sama sampai sekarang dan masa yang akan datang. Yang berubah adalah iman dan keyakinan kita. Sebab semua tindakan penyembuhan yang Yesus lakukan sangat membutuhkan iman. Sementara kenyataan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun semakin sedikit manusia yang percaya kepada Allah. Sebagian besar manusia lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Memang harus diakui bahwa orang perlu percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, jangan sampai kita lupa bahwa keterbatasan manusia ada batasnya. Keterbatasan manusia ini sebenarnya mau mengarahkan manusia
kepada Allah sumber segala kekuatan. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menyembuhkan segala sakit yang kita derita, terutama sakit rohani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan kami orang yang menderita sakit, baik lahir maupun batin. Kami mohon, tambahkanlah iman kami, agar kami melihat dan percaya kepada kuasa-Mu yang mampu menyembuhkan yang sakit dan mengusir segala kekuatan jahat dari kami dan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.